Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat, terdapat sebuah bengkel sederhana dengan papan kayu usang bertuliskan Bengkel Sejahtera Servis Motor Mesin. Catnya sudah pudar, beberapa huruf bahkan terkelupas. Jika orang luar lewat, tak banyak yang menoleh. Bagi mereka, itu hanyalah bengkel kampung biasa, tidak ada yang istimewa. Namun bagi warga sekitar, bengkel itu punya keistimewaan tersendiri. Bukan karena kelengkapannya, sebab peralatan yang ada jauh dari kata modern. Bukan pula karena bangunannya, yang lebih mirip gubuk daripada tempat servis resmi. Keistimewaan itu bernama Raka, pemuda kurus berusia 21 tahun, lulusan SMK Otomotif, keponakan dari pemilik bengkel. Raka tinggal bersama pamannya sejak kecil. Kedua orang tuanya sudah lama tiada, meninggal karena kecelakaan ketika ia masih duduk di bangku SD. Sejak itu, hidupnya sederhana, penuh keterbatasan. Namun dari keterbatasan itulah lahir sebuah bakat luar biasa, kemampuan memahami mesin dengan cara yang tak biasa. Bakat dari kecil. Sejak kecil, Raka suka membongkar mainan bekas, terutama yang pakai roda atau baterai. Ketika mainan teman-temannya rusak, ia selalu berusaha memperbaikinya. Kadang berhasil, kadang malah hancur. Tapi satu hal yang tak pernah hilang darinya adalah rasa ingin tahu. Raka ini aneh, kata Bu Eni, tetangganya, suatu ketika. Mainan rusak malah dia senang. Padahal bocah lain kalau rusak ya dibuang. Semakin dewasa, keanehan itu berkembang jadi kecerdasan. Di SMK, ia bukan murid paling rajin, bukan pula yang paling sering belajar teori. Tapi begitu dihadapkan dengan mesin nyata, entah motor atau generator, tangannya seolah tahu apa yang harus dilakukan. Kayak mesin ngomong sama aku, Pak, ucapnya pernah kepada gurunya, Pak Anwar. Pak Anwar hanya tersenyum, menganggap itu sekadar perasaan anak muda. Namun tak bisa dipungkiri, setiap kali mesin yang sulit diperbaiki diserahkan ke Raka, entah bagaimana ia selalu menemukan solusinya. Bengkel sederhana. Kini, setelah lulus, Raka menghabiskan hari-harinya di bengkel kecil milik pamannya. Bangunan berdinding bata tanpa plester, atapnya seng berkarat, dan lantainya berdebu oli. Di sudut bengkel ada rak besi tua penuh baut, mur, dan kabel bekas. Raka, tolong cek motor Pak Ujang. Katanya mogok di jalan, ditarik ke sini, ujar pamannya suatu pagi. Raka hanya mengangguk. Ia menunduk, melihat motor bebek tua itu. Orang lain mungkin akan langsung bilang, mesinnya sudah sekarat, susah diperbaiki. Tapi bagi Raka mesin itu seperti buku terbuka. Ia mendengar suara ketika mencoba main starter. Ia merasakan getaran aneh. Karburatornya kemasukan kotoran, Pak, ujarnya cepat. Loh, kamu baru lihat sebentar kok udah tahu? Tanya Pak Ujang heran. Raka hanya tersenyum. Mesinnya yang ngomong, Pak. Dengan tangan cekatan, ia bongkar karburator, bersihkan dengan cairan seadanya, lalu pasang kembali. Tak sampai 10 menit, motor menyala mulus. Pak Ujang melongo. Ya ampun, bengkel kota aja butuh sejam lebih, katanya sambil menepuk bahu Raka. Kabar tentang keahlian Raka makin lama makin tersebar. Banyak orang datang bukan hanya untuk memperbaiki motor, tapi juga mesin pompa air, mesin traktor sawah, bahkan radio tua. Anehnya, meski peralatan bengkel sangat terbatas, hasil kerja Raka selalu memuaskan. Diremehkan. Namun tak semua orang memandang kagum. Ada juga yang meremehkan. Ah, palingan dia cuma main tebak-tebakan. Namanya juga montir kampung.
kata seorang pemuda kota yang kebetulan mampir. Bahkan beberapa mekanik dari bengkel resmi di kota sering mencibir. Montir kayak gitu nggak bisa apa-apa kalau ketemu mesin canggih. Cuma bisa motor tua. Kata-kata itu sering didengar Raka. Kadang hatinya perih, tapi ia tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan tetap bekerja. Baginya, mesin adalah sahabat. Selama ia bisa membuat mesin kembali bernyawa, ia sudah bahagia. Mimpi yang tertunda. Raka sebenarnya punya mimpi besar, ingin jadi insinyur. Ia ingin belajar teknologi pesawat, mobil listrik, dan mesin modern. Namun apa daya, uang sekolah tinggi terlalu berat baginya. Beasiswa pun sulit ia dapatkan karena nilai akademiknya biasa saja. Malam-malam sering ia habiskan di bengkel, duduk sendiri sambil menatap motor tua yang sudah tak bisa dipakai. Andai aku bisa belajar lebih jauh, pasti seru ya, ngobrol sama mesin-mesin yang lebih besar, gumamnya pelan. Awal pertemuan takdir. Suatu sore, ketika ia sedang membetulkan generator desa yang mati total, datang seorang pria berkacamata, berusia sekitar 50-an. Namanya Profesor Suryo, seorang dosen teknik mesin dari Bandung yang sedang mengunjungi desa untuk penelitian energi terbarukan. Siapa yang benerin ini? Tanya sang profesor setelah melihat generator besar yang tadinya rusak kini berputar mulus. Anu, Pak, itu Raka, jawab kepala desa sambil menunjuk pemuda kurus berkaus lusuh penuh oli. Profesor mendekat, menatap kerja Raka dengan penuh minat. Ia tak percaya anak semuda itu bisa memperbaiki generator besar hanya dengan perkakas seadanya. Kamu belajar dari mana? Tanya Profesor. Raka menunduk malu. Cuma otodidak, Pak. Dari bengkel kecil ini. Profesor Suryo tersenyum, matanya berbinar. Ia merasa menemukan permata terpendam. Raka, kamu punya sesuatu yang tak semua orang miliki. Bakat alami. Kalau kamu mau, saya bisa membawamu lebih jauh. Kalimat itu menjadi titik balik hidup Raka. Ia tidak tahu bahwa dari bengkel kampung yang sederhana ini, ia akan melangkah menuju panggung dunia. Hari itu bengkel kampung terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga berdatangan, bukan hanya untuk memperbaiki motor atau pompa air, tapi juga karena kabar tentang kedatangan Profesor Suryo, seorang dosen teknik mesin ternama dari Bandung, sudah menyebar ke telinga warga. Raka masih belum percaya dengan apa yang terjadi sehari sebelumnya. Bayangan wajah Profesor Suryo yang memuji hasil kerjanya pada generator masih melekat di kepalanya. Rasanya seperti mimpi. Seumur hidup, tak pernah ada orang dengan gelar profesor yang datang ke bengkel kecil penuh oli ini. Percakapan di bengkel. Pagi itu, saat Raka sedang menyalakan kompresor tua untuk memompa ban motor, suara langkah kaki terdengar. Profesor Suryo masuk ke bengkel, ditemani kepala desa. Selamat pagi, Raka, sapa Profesor ramah. Raka buru-buru berdiri, mengusap tangannya yang kotor oleh oli ke kain lap. Pagi, Profesor, maaf tempatnya berantakan, jawabnya canggung. Profesor tersenyum. Tak masalah. Justru di tempat seperti inilah saya sering menemukan sesuatu yang istimewa. Kepala desa menepuk bahu Raka. Nak, Profesor ini semalam cerita panjang tentang kamu. Katanya kamu punya bakat luar biasa. Raka menunduk malu. Ah, saya cuma montir kampung, Pak. Tapi kamu memperbaiki generator desa dalam waktu kurang dari setengah jam, bukan? Tanya Profesor. Iya, Profesor, kebetulan saja saya lihat jalurnya ada yang salah pasang. Kalau orang lain juga pasti bisa. Profesor menggeleng. Tidak,
Raka. Banyak teknisi berpengalaman yang tidak akan melihat kesalahan itu secepat kamu. Kamu punya intuisi yang jarang dimiliki orang lain. Undangan mengejutkan. Setelah duduk sebentar di bangku kayu bengkel, Profesor Suryo mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya. Ia menyerahkannya ke Raka. "Apa ini, Profesor?" tanya Raka bingung. "Ini undangan resmi dari universitas saya. Bulan depan, ada program kerjasama dengan Jepang. Mereka sedang mengembangkan teknologi mesin pesawat mutakhir. Saya ingin kamu ikut sebagai asisten teknisi." Raka terdiam. Matanya membesar. Kata-kata mesin pesawat seolah bergema di kepalanya. Asisten teknisi? Di Jepang? Suaranya bergetar, seolah tak percaya. "Betul. Kamu akan ikut ke sana bersama tim. Awalnya mungkin hanya membantu, tapi saya yakin kamu akan belajar banyak. Dan saya ingin memperlihatkan pada dunia bahwa bakat seperti kamu pantas diberi kesempatan." Keraguan dalam diri. Namun bukannya langsung gembira, wajah Raka justru muram. Ia menunduk, menggenggam map itu erat-erat. "Profesor, saya ini siapa? Hanya lulusan SMK. Bahasa Inggris saja belepotan, apalagi bahasa Jepang. Di sana semua orang insinyur, sarjana, doktor. Kalau saya ikut, bukankah hanya akan mempermalukan tim?" Profesor Suryo menatapnya penuh ketegasan. "Raka, gelar itu penting, tapi bukan segalanya. Dunia butuh orang seperti kamu, yang bisa mendengar suara mesin, bukan hanya membaca teori. Kalau kamu mau, saya akan bantu membimbingmu." Kepala desa yang sejak tadi mendengarkan ikut bicara. "Raka, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Kamu selalu bermimpi melihat mesin besar, kan? Nah, inilah jalanmu." Hati Raka bergejolak antara takut dan antusias. Bayangan masa kecilnya terlintas ketika ia duduk di depan bengkel sambil menatap langit, membayangkan pesawat terbang. Kini, kesempatan itu ada di depan mata. Perdebatan keluarga. Malamnya, Raka pulang ke rumah pamannya. Mereka makan malam sederhana dengan nasi, tempe goreng, dan sayur asem. Saat itulah Raka memberanikan diri bercerita. "Paman, Profesor Suryo ngajak saya ke Jepang bulan depan. Katanya ikut proyek mesin pesawat." Sendok di tangan pamannya terhenti. Matanya membelalak. "Ke Jepang? Astaga, Raka, itu jauh sekali. Dan mahal. Kamu pikir ongkosnya dari mana?" Katanya ditanggung universitas, Paman. "Saya cuma perlu menyiapkan diri." Pamannya termenung. Wajahnya antara bangga dan khawatir. "Raka, Paman bangga padamu. Tapi kamu sadar, kan? Dunia di luar sana berbeda. Kamu bukan insinyur. Kamu bisa saja diremehkan, bahkan dipermalukan." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, karena memang itulah yang ia takuti. "Tapi, Paman," ucap Raka pelan, "seumur hidup saya hanya tahu bengkel ini. Kalau saya tidak mencoba, saya tidak akan pernah tahu sejauh apa kemampuan saya. Saya tidak ingin menyesal." Pamannya menatap lama wajah Raka. Akhirnya ia menghela napas. "Kalau itu keinginanmu, pergilah. Paman hanya bisa mendoakan. Bawalah nama baik kampung ini." Hari-hari persiapan. Sejak saat itu, hidup Raka berubah.
Ia mulai belajar bahasa Inggris dasar lewat buku bekas yang dipinjam dari perpustakaan sekolah. Ia juga mencoba belajar bahasa Jepang sedikit-sedikit dari aplikasi ponsel. Profesor Suryo sering datang memberi arahan. Kadang ia mengajak Raka ke laboratorium Universitas di Bandung, memperlihatkan mesin-mesin yang belum pernah dilihat Raka sebelumnya. Ini mesin turbin kecil. Prinsipnya hampir sama dengan karburator yang kamu perbaiki, hanya skalanya lebih besar dan kompleks, jelas Profesor suatu kali. Raka mengangguk, matanya berbinar. Baginya, setiap mesin seperti puzzle yang menantang. Meski sering pusing dengan istilah asing, ia tidak menyerah. Malam-malam ia habiskan di bengkel, membaca catatan, lalu mencoba membandingkan dengan mesin motor. Cibiran orang-orang. Namun kabar keberangkatan Raka juga sampai ke telinga orang-orang kota yang sering meremehkannya. Raka mau ke Jepang? Hahaha, jangan bercanda. Dia itu montir motor kampung. Apa bisa ngerti mesin pesawat? Ejek salah satu mekanik bengkel besar di kota. Cibiran itu menyebar. Bahkan ada yang bilang, jangan-jangan nanti dia cuma jadi tukang bersih-bersih di sana. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Tapi ia mengingat ucapan Profesor Suryo, dunia butuh orang yang bisa mendengar suara mesin. Keyakinan itu membuatnya tetap bertahan. Hari keberangkatan yang dinanti. Waktu berjalan cepat. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Raka berdiri di bandara dengan tas ransel lusuh peninggalan ayahnya. Paman dan beberapa tetangga ikut mengantar. Raka, jangan minder, pesan pamannya. Ingat, mesin di sana sama saja dengan mesin di sini. Mereka butuh orang yang bisa mendengarnya. Raka mengangguk, menahan haru. Ia melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan hati berdebar. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, apakah saya benar-benar pantas berada di sana? Namun satu hal pasti, perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Pesawat yang ditumpangi Raka mendarat di Bandara Haneda, Tokyo, setelah menempuh perjalanan panjang lebih dari 7 jam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menjejakkan kaki di negeri yang selama ini hanya ia lihat dari televisi dan buku. Jepang, negeri matahari terbit. Begitu keluar dari pintu pesawat, ia disambut hawa dingin yang menusuk tulang. Berbeda sekali dengan udara kampung halamannya yang lembab dan panas. Raka terpaksa merapatkan jaket tipis yang ia pakai, meski jelas jaket itu kalah tebal dibanding orang-orang Jepang yang sudah siap dengan coat panjang dan syal hangat. Raka, bagaimana perasaanmu? Tanya Profesor Suryo sambil tersenyum, berjalan di sampingnya. Seperti mimpi, Profesor, jawab Raka jujur. Matanya sibuk menatap sekeliling, lampu bandara, tulisan kanji di papan petunjuk, orang-orang Jepang yang berjalan cepat dengan penuh disiplin. Kesan pertama di Jepang. Di luar bandara, Raka makin terpesona. Jalanan terlihat sangat rapi. Mobil-mobil melaju tenang tanpa ada yang saling menyerobot. Lampu neon dari toko-toko berderet di sepanjang jalan. Semuanya terasa modern dan teratur. Namun di balik kekagumannya, ada rasa minder yang menghantui. Di tengah keramaian Tokyo yang begitu maju, ia merasa kecil, hanya pemuda kampung dengan ransel lusuh, berbahasa asing seadanya. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kompleks penelitian di daerah pinggiran Tokyo. Disinilah, menurut Profesor Suryo, Raka akan belajar dan membantu. Sebuah gedung besar berdinding kaca berdiri megah. Logo perusahaan penerbangan Jepang terpampang jelas di depan, Nihon Aerospace Corporation. Bertemu para insinyur Jepang. Sesampainya di dalam gedung, Raka diperkenalkan pada para insinyur Jepang yang bekerja di sana.
Mereka semua tampak rapi dengan jas laboratorium putih, rambut tertata, dan berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. "This is Raka, from Indonesia," kata Profesor Suryo memperkenalkan. "He will join us as a technician assistant." Beberapa insinyur menatap Raka dengan senyum sopan, namun Raka bisa merasakan pandangan sinis di balik mata mereka. "Only an assistant? And from vocational school," bisik salah seorang insinyur Jepang, cukup keras untuk terdengar. Yang lain mengangkat alis, seakan berkata, "Mengapa anak kampung seperti ini dibawa ke proyek besar internasional?" Raka pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya tercekat. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa dibanding mereka yang lulusan universitas teknik ternama di Tokyo, Kyoto, bahkan MIT di Amerika. Mesin yang membuatnya terkesima. Hari pertama, Raka diajak berkeliling laboratorium. Matanya terbelalak melihat mesin-mesin canggih, turbin raksasa, simulator penerbangan, hingga prototipe mesin pesawat tempur terbaru yang sedang diuji. "Ini luar biasa," gumam Raka tanpa sadar. Bagi Raka, semua mesin itu seperti dunia baru yang selama ini hanya ada di mimpinya. Ia ingin menyentuh, ingin membongkar, ingin tahu cara kerjanya. Namun ia hanya diam, menahan diri, karena sadar dirinya hanya asisten teknisi dari desa. Pertemuan pertama yang tidak menyenangkan. Di ruang perakitan mesin, seorang insinyur Jepang bernama Kenji Tanaka, pria berkacamata dengan wajah tegas, menghampiri Profesor Suryo. "Profesor, apakah bijak membawa anak ini ke sini?" tanya Kenji dalam bahasa Inggris dengan nada dingin. Dia masih sangat muda. Tidak punya gelar, tidak punya pengalaman internasional. Proyek ini bukan tempat untuk coba-coba. Raka yang mendengar langsung tertunduk. Kata-kata itu menusuk dalam. Profesor Suryo menjawab tenang, "Kenji, percayalah. Kadang, kemampuan tidak hanya ditentukan gelar. Anak ini punya sesuatu yang spesial." Kenji hanya mendengus. "Kita lihat saja." Hari-hari awal yang berat. Beberapa hari berikutnya menjadi ujian mental bagi Raka. Ia lebih sering diberi tugas-tugas sepele, membersihkan peralatan, mencatat suhu mesin, atau mengambil perkakas. Setiap kali ia mencoba mendekat ke mesin utama, para insinyur langsung menghalangi. "Please don't touch that. Too complicated for you," kata salah satu insinyur. Ada juga yang berkata lebih kasar, "You are not qualified." Raka hanya bisa menelan rasa sakit itu. Malam-malam di asrama, ia duduk sendiri, menatap buku catatannya, mencoba memahami skema mesin pesawat yang didapat dari profesor. "Apa aku salah datang ke sini?" pikirnya sering kali. Namun setiap kali ia hampir putus asa, ia mengingat kata-kata pamannya, "Mesin di sana sama saja dengan mesin di sini. Mereka butuh orang yang bisa mendengarnya." Kilasan kemampuan yang tersembunyi. Suatu sore, saat para insinyur istirahat, Raka tanpa sengaja mendengar suara aneh dari salah satu mesin turbin kecil di sudut ruangan. Suaranya terdengar tidak sinkron. Raka mendekat, lalu dengan refleks mengetuk bagian casing mesin, mendengarkan getarannya. Bautnya ada yang longgar, gumamnya pelan. Ia mencari kunci pas, lalu mengencangkan baut kecil yang hampir terlepas. Seketika suara mesin kembali normal. Tak lama kemudian, Kenji masuk dan terkejut melihat mesin kembali stabil. "Siapa yang memperbaiki ini?" tanyanya heran. Dengan gugup, Raka menjawab, "Saya, Pak." Kenji menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. "HMPH, kebetulan saja," ucapnya ketus, lalu pergi. Namun di balik sikap dinginnya,
Kenji mulai bertanya-tanya, bagaimana anak itu bisa tahu baut mana yang longgar hanya dari mendengar suara mesin? Rasa minder yang makin kuat. Meski ada momen kecil itu, Raka tetap merasa dirinya terasing. Para insinyur masih memandang rendah. Setiap kali rapat teknis, ia hanya duduk di pojok, mendengarkan istilah-istilah rumit yang sulit dipahami. Kadang ia menulis, kadang hanya menatap kosong. Ia ingin bicara, tapi takut ditertawakan. Malam hari, ia sering berdiri di balkon asrama, menatap lampu-lampu kota Tokyo. Di sini, aku hanya anak kampung yang kebetulan bisa dengar suara mesin. Apa aku benar-benar pantas di sini? Namun jauh di lubuk hatinya, ada api kecil yang tetap menyala. Ia tahu, cepat atau lambat, kesempatan pasti datang. Bayangan ujian besar. Hari-hari berjalan, hingga suatu pagi, suasana laboratorium mendadak tegang. Semua insinyur dipanggil ke ruang utama. Raka ikut masuk, meski tak tahu apa yang terjadi. Di depan layar besar, terpampang pesan darurat, mesin prototipe pesawat terbaru gagal menyala pada uji coba internal. Para insinyur saling pandang dengan wajah serius. Kenji berkata, kita harus memperbaikinya segera. 2 minggu lagi ada uji coba resmi di depan pemerintah Jepang. Jika gagal, proyek ini bisa dihentikan. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu bahwa inilah awal dari ujian besar yang akan mengubah hidupnya. Pagi itu laboratorium utama Nihon Aerospace Corporation penuh dengan ketegangan. Para insinyur Jepang berbaris di sekitar mesin prototipe pesawat tempur terbaru, Shinryu X-1, yang menjadi kebanggaan negeri mereka. Mesin itu dirancang dengan teknologi paling mutakhir, kombinasi turbin jet generasi baru dengan sistem kontrol digital canggih. Namun pagi ini, bukannya berfungsi sempurna, mesin itu justru terdiam membisu. Setiap kali tombol start ditekan, hanya terdengar bunyi klik singkat, lalu hening. Tidak ada suara deru turbin, tidak ada pancaran api pembakaran. Seorang insinyur senior bersuara keras, "Impossible. 3 hari lalu mesin ini bekerja normal." Yang lain menambahkan, kalau sampai gagal, presentasi kita di depan pemerintah akan hancur. Proyek ini bisa dicabut. Rapat darurat. Kenji Tanaka, insinyur utama, segera memimpin rapat singkat. Semua orang duduk mengelilingi meja besar dengan wajah serius. Kita tidak punya banyak waktu, kata Kenji tegas. 2 minggu lagi ada uji coba resmi. Mesin harus sudah siap. Apa yang kita hadapi sekarang adalah kerusakan sistemik, bukan masalah kecil. Seorang insinyur muda angkat tangan. Sensor suhu menunjukkan error, tapi setelah dicek, kabelnya normal. Yang lain menimpali, saya curiga ada masalah pada injektor bahan bakar. Tapi ketika diuji, semua bekerja dengan baik. Diskusi berlangsung panas. Semua orang berpendapat, saling menyalahkan, saling menunjukkan grafik dan laporan data. Namun hasilnya nihil, tidak ada yang tahu apa penyebab mesin mogok. Raka menyaksikan dari pojok. Di sudut ruangan, Raka hanya duduk diam sambil mencatat. Ia tidak berani mengeluarkan pendapat. Suasana begitu tegang, dan ia tahu dirinya hanyalah asisten kampung tanpa gelar. Namun matanya terus mengamati mesin prototipe itu. Ia memperhatikan suara kecil, percikan cahaya samar, hingga getaran yang mungkin tidak disadari orang lain. Mesin ini seperti berusaha bicara, tapi semua orang terlalu sibuk dengan data untuk mendengarnya, batinnya. Kegagalan berulang. Hari demi hari, insinyur mencoba berbagai cara. Mereka mengganti kabel,
membersihkan injektor, memeriksa sistem kontrol digital. Namun setiap kali tombol start ditekan, hasilnya sama, mesin tetap membisu. Wajah Kenji semakin pucat. Ia tidak bisa membayangkan jika proyek miliaran yen ini gagal hanya karena mesin tidak bisa dinyalakan. Kita sudah habiskan dana besar, dan pemerintah menunggu hasil. Kalau tidak ada perkembangan, tamatlah kita. Beberapa insinyur mulai putus asa. Ada yang menggeleng sambil berkata, ini misi mustahil. Desainnya terlalu rumit. Bahkan mungkin tidak akan pernah berhasil. Profesor Suryo memberi dukungan. Di tengah kekacauan itu, Profesor Suryo mencoba menenangkan Raka. Malam hari, saat semua insinyur pulang, ia mendekati pemuda itu yang masih duduk menatap mesin. Raka, apa yang kamu lihat? Tanya Profesor lembut. Raka menghela napas. Mesinnya, seperti kehabisan nafas, Profesor seperti ada sesuatu yang menghalangi aliran. Tapi, saya takut salah bicara. Mereka semua insinyur hebat, lulusan universitas ternama. Siapa saya? Profesor Suryo menepuk bahunya. Raka, jangan pernah meremehkan dirimu. Justru karena kamu melihat mesin dengan cara berbeda, kamu bisa menemukan sesuatu yang tidak mereka sadari. Percayalah pada intuisi. Raka hanya mengangguk pelan. Hatinya bergejolak. Ia ingin bicara, tapi takut ditertawakan. Cibiran yang menguatkan tekad. Keesokan harinya, saat Raka diam-diam memeriksa mesin, beberapa insinyur memperhatikannya sambil berbisik. Lihat, si montir kampung lagi pura-pura jadi teknisi. Kalau mesin motor bebek mungkin dia jago, tapi ini mesin jack. Jangan harap. Raka mendengar jelas kata-kata itu. Dadanya panas. Ia ingin marah, tapi ia menahan diri. Ia hanya mengepalkan tangan sambil menunduk. Baiklah. Kalau waktunya tiba, aku akan buktikan pada kalian semua tekadnya. Hari terburuk. Seminggu kemudian, situasi makin genting. Para insinyur sudah mencoba semua metode, bahkan mendatangkan konsultan tambahan. Hasilnya tetap sama, mesin tidak bisa menyala. Kenji akhirnya berdiri di depan semua orang dengan wajah putus asa. Saya harus jujur. Kalau kita tidak menemukan solusi dalam 3 hari, proyek ini akan dihentikan. Kita akan menanggung malu besar di depan pemerintah. Ruangan hening. Semua menunduk. Beberapa insinyur menepuk meja dengan frustrasi. Ada yang mulai berbicara tentang kemungkinan kembali ke desain lama. Di sudut, Raka menatap mesin dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu di dalam sana, masalah sebenarnya lebih sederhana daripada yang mereka pikirkan. Tapi ia belum berani bersuara. Momen kecil yang mengubah segalanya. Malam itu, ketika semua sudah pulang, Raka tetap tinggal di laboratorium. Ia berjalan mendekati mesin, menempelkan telinga ke casing, lalu mengetuk pelan. Suaranya berbeda, tidak sinkron di satu titik. Home, ada sesuatu yang longgar, tapi kenapa mereka tidak menyadarinya? Gumamnya. Ia mencoba membuka panel kecil, dan benar saja, ada sebuah baut kecil yang tidak terpasang lurus, membuat aliran bahan bakar terganggu. Namun ia segera menutup panel kembali, karena tahu ia tidak punya izin menyentuh mesin tanpa perintah. Di saat itu, ia sadar, semua insinyur telah menyerah, tapi ia tahu jawabannya. Benih keberanian. Keesokan harinya, Kenji mengumumkan bahwa rapat terakhir akan digelar besok. Jika tidak ada solusi, proyek akan ditutup sementara. Semua wajah terlihat suram.
Bahkan Profesor Suryo tampak resah. Raka berdiri di belakang, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, inilah saatnya. Kalau aku diam, semuanya akan sia-sia. Aku harus bicara, apapun risikonya. Ia mengepalkan tangan. Di dadanya, suara mesinnya terus terngiang. Tolong aku, tolong aku. Dan Raka tahu, sebentar lagi ia akan mengangkat suaranya, teriakan yang akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, ruang rapat besar perusahaan kembali dipenuhi para insinyur, teknisi, dan petinggi proyek. Wajah-wajah mereka terlihat letih, mata sembab karena begadang berhari-hari mencari solusi. Di depan, layar besar menampilkan data uji mesin yang selalu berakhir dengan hasil failure. Kenji Tanaka berdiri di tengah ruangan dengan wajah tegang. Kita sudah lakukan segalanya, katanya dengan suara berat. Jika tidak ada ide baru hari ini, maka proyek Shinryu X1 akan ditunda. Itu berarti pemerintah bisa saja menghentikan pendanaan. Kita akan kehilangan segalanya. Suasana langsung mencekam. Semua orang saling berpandangan, namun tak seorang pun berani mengajukan usul. Keberanian yang lama tertahan. Di sudut ruangan, Raka berdiri sambil menggenggam buku catatannya. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat kembali apa yang dilihatnya semalam, baut kecil yang longgar, penyebab sederhana yang mungkin mengacaukan seluruh mesin. Kalau aku diam, mereka semua akan gagal. Tapi kalau aku bicara, apa mereka akan percaya? Profesor Suryo yang duduk di dekatnya melihat kegelisahan itu. Ia menepuk lengan Raka pelan. Raka, jika kamu tahu sesuatu, saatnya bicara. Jangan takut. Kata-kata itu membuat nyali Raka melonjak. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat tangan. Maaf, saya ingin bicara. Ruangan yang membeku. Semua kepala menoleh bersamaan. Suasana seakan membeku. Beberapa insinyur mendengus kecil, yang lain saling melirik sambil tersenyum miring. Kenji mengerutkan dahi. Kamu, siapa namamu? Raka, Pak. Asisten Profesor Suryo, jawabnya gugup. Kenji menghela napas panjang. Kau ingin memberi masukan tentang mesin jet yang bahkan profesor universitas pun tidak bisa pecahkan. Beberapa orang tertawa kecil. Seorang insinyur senior berkomentar lantang. Apa ini rapat resmi atau kelas mekanik motor bebek? Anak kampung disuruh bicara soal turbin jet. Suara tawa pun terdengar, meski sebagian menahannya dengan batuk pura-pura. Raka merasakan wajahnya memanas, tapi ia tetap berdiri. Teriakan yang menggema. Dengarkan saya sebentar saja. Raka akhirnya meninggikan suaranya, membuat semua orang terdiam sejenak. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di ruangan ini. Saya hanya lulusan SMK, hanya anak desa yang biasa memperbaiki motor. Tapi, saya melihat sesuatu di mesin yang kalian mungkin abaikan. Semua kembali terdiam. Bukan karena percaya, tapi karena terkejut mendengar keberanian pemuda itu. Apa maksudmu? Tanya Kenji dengan nada setengah mengejek. Raka menatap semua orang satu persatu, lalu berkata lantang. Ada satu baut di jalur bahan bakar yang longgar. Itu membuat aliran tidak stabil. Mesin tidak bisa menyala bukan karena sistem digitalnya rusak, tapi karena aliran bahan bakar tersendat. Ledakan cibiran. Seorang insinyur langsung berdiri. Baut? Hanya karena baut kecil longgar, mesin ini mogok total? Omong kosong. Ini bukan sepeda motor yang kalau baut lepas jadi berbet. Yang lain menambahkan.
Kalau memang hanya baut, kenapa sensor-sensor canggih tidak mendeteksinya? Anak ini tidak paham sama sekali teknologi modern. Suasana jadi gaduh. Ada yang menertawakan, ada yang menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Raka berdiri kaku, menahan semua cibiran itu. Hatinya perih, tapi ia tak menyesal sudah bicara. Kenji menutup rapat. Kenji mengangkat tangan, menenangkan keributan. Cukup. Kita tidak punya waktu untuk teori murahan. Baut longgar? Itu penjelasan paling konyol yang pernah saya dengar. Rapat selesai. Semua kembali ke tugas masing-masing. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia bisa merasakan tatapan merendahkan dari setiap sudut ruangan. Dukungan yang tulus. Saat semua orang bubar, Profesor Suryo menghampirinya. Raka, kau sudah melakukan hal yang benar. Mereka memang belum bisa percaya, tapi aku tahu instingmu tidak pernah salah. Raka menunduk. Tapi, Profesor, mereka semua menertawakan saya. Mungkin saya memang bodoh. Profesor menepuk bahunya lembut. Ingat, penemuan besar sering lahir dari keberanian orang yang dianggap bodoh. Tunggulah waktu yang tepat, kebenaran akan terungkap. Raka hampir menyerah. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar kecil asramanya. Ia menatap jendela, memikirkan kampung halamannya, ibunya yang selalu percaya pada dirinya. Air mata menetes tanpa sadar. Apa aku salah? Apa aku terlalu berani? Gumamnya. Namun dalam hatinya, ia masih yakin apa yang dilihatnya benar. Baut kecil itu bukan sepele. Baut itu adalah kunci. Sebuah kebetulan aneh. Keesokan malam, saat ia kembali ke laboratorium, Raka mendapati mesin sedang diuji ulang. Tapi seperti biasa, gagal. Saat para insinyur pergi, Raka diam-diam mendekat lagi. Ia menempelkan telinga ke mesin, dan suara itu kembali terdengar, dentuman kecil, seperti logam longgar. Aku tidak salah. Baut itu benar-benar sumber masalah, batinnya. Di saat itu, ia membuat janji dalam hati, apapun risikonya, aku akan buktikan. Babak baru dimulai. Raka menutup matanya sejenak, membayangkan ejekan yang akan ia hadapi lagi. Tapi ia tidak peduli. Biarpun seluruh dunia menertawakan, aku akan buktikan. Aku tidak akan mundur. Dan dalam beberapa hari ke depan, keberaniannya akan diuji. Sebuah kejadian besar akan membuat semua orang, termasuk Kenji, terpaksa mendengarkan kata-katanya. Matahari pagi di Tokyo baru saja menembus jendela kaca besar ruang uji. Namun suasana di dalam laboratorium tidak seterang cahaya yang masuk. Semua orang tampak muram, wajah-wajah letih, mata sembab, kemeja kusut. Seolah semalam mereka semua berperang dengan sesuatu yang tak terlihat, dan hari ini mereka harus kalah lagi. Di tengah ruangan, pesawat prototipe Shinryu X-1 terdiam membisu. Tubuh logamnya berkilau, tapi mesinnya tetap mati, tak ubahnya raksasa yang kehilangan nyawa. Di layar besar terpampang tulisan merah, Engine Failure. Kenji Tanaka berdiri di depan semua insinyur. Wajahnya kaku, tatapan matanya penuh tekanan. Ini kesempatan terakhir, suaranya berat. Besok pagi, uji terbang harus dilakukan di depan Menteri Pertahanan. Kalau mesin masih gagal menyala, proyek ini resmi ditutup. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada yang berani bicara. Detik yang menghantui. Raka berdiri di sudut, menggenggam buku catatan lusuhnya. Kata-kata Kenji bergema di kepalanya,
besok pagi. Artinya, mereka hanya punya kurang dari 24 jam. Ia bisa melihat insinyur-insinyur Jepang sibuk lagi, menekuni laptop, membaca diagram, memeriksa sensor. Namun dari wajah mereka, jelas sekali, mereka sudah kehabisan ide. Apa yang kita lakukan? Semua sistem sudah kita cek. Sensor normal, aliran bahan bakar terpantau stabil. Tapi mesin tetap tidak menyala. Suara-suara putus asa itu memenuhi ruangan. Raka menggeliat lagi. Raka merasakan hatinya berdegup kencang. Ia ingin bicara, ingin sekali meneriakkan apa yang ia lihat. Baut itu longgar. Tapi teringat ejekan kemarin, ia terdiam. Tiba-tiba Profesor Suryo mendekat, berbisik pelan. Raka, kau yakin dengan pengamatanmu? Raka mengangguk tegas. Sangat yakin, Profesor, tapi mereka tidak akan percaya. Profesor menepuk bahunya. Kadang, kebenaran hanya butuh waktu. Jangan menyerah. Kata-kata itu seperti bara kecil yang kembali menyala di dada Raka. Mesin hampir meledak. Sore itu, tim teknisi mencoba lagi menyalakan mesin. Suara gemuruh terdengar, baling-baling turbin berputar. Semua orang menahan napas. Namun tiba-tiba, mesin bergetar hebat lalu mengeluarkan asap hitam pekat. Alarm berbunyi keras. Warning. Sistem overheat. Teknisi panik, buru-buru mematikan sistem. Salah seorang bahkan terjatuh saking kagetnya. Kenji memukul meja keras-keras. Sial. Kita semakin dekat dengan ledakan. Apa tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan ini? Wajah semua insinyur pucat. Beberapa saling berbisik, bahkan ada yang tampak menyerah. Waktu terus berjalan. Jam dinding berdetik nyaring, setiap ketukan seperti palu yang memukul kepala. Sisa waktu makin sedikit. 19 jam lagi. 18 jam lagi. Malam itu, hampir semua orang masih bertahan di laboratorium. Kertas berserakan, laptop terbuka di mana-mana, diagram mesin menutupi papan tulis. Namun tak ada solusi. Kenji akhirnya menghela napas panjang. Aku menyerah. Kita tak mungkin bisa memperbaikinya dalam waktu sesingkat ini. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Beberapa insinyur menunduk, sebagian mengusap wajah lelah. Keheningan yang mengoyak hati. Raka menggenggam catatannya makin erat. Mereka menyerah, padahal jawabannya ada di depan mata. Tiba-tiba, suara Profesor Suryo memecah keheningan. Kenji-san, izinkan anak saya bicara sekali lagi. Semua menoleh. Kenji mendengus. Profesor, tolong jangan buang waktu. Kita tidak butuh teori murahan dari montir kampung. Profesor berdiri tegak. Dia mungkin montir kampung. Tapi saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri kejeniusan anak ini. Beri dia kesempatan, hanya 5 menit. Kenji menatap tajam. Semua insinyur ikut melirik ke arah Raka, sebagian dengan senyum sinis. Titik balik. Raka merasa jantungnya hampir meledak. Ini saatnya. Waktu terus berjalan, dan jika ia tetap diam, semua akan berakhir. Ia menatap Kenji dengan mata berani. Beri saya kesempatan. Saya tidak butuh 5 jam, tidak butuh 1 jam, hanya butuh 3 menit. Suasana ruangan mendadak hening. Semua orang terpaku menatapnya. 3 menit, salah seorang insinyur terbahak. Bahkan profesor ternama butuh 3 bulan, kau bilang 3 menit. Kenji mengerutkan dahi.
Kalau dalam 3 menit kau gagal, kau akan diusir dari proyek ini. Setuju? Raka mengangguk mantap. Setuju. Detik mulai menghitung. Kenji akhirnya mengangguk malas. Baiklah. Besok pagi sebelum uji coba terakhir, kau boleh mencoba. 3 menit. Tidak lebih. Semua orang kembali sibuk, tapi kali ini dengan tatapan meremehkan ke arah Raka. Ada yang berbisik, ada yang menertawakan di belakang. Profesor Suryo menepuk bahu Raka. Kau siap, nak? Raka menarik napas dalam. Saya sudah menunggu momen ini, profesor saya tidak akan gagal. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di depan buku catatannya, menggambar ulang mesin, mengulang perhitungan, mengingat lagi posisi baut yang longgar. Dalam hatinya ia berdoa, semoga besok menjadi jawaban. Penutup bab. Jarum jam terus berputar. 12 jam tersisa. 10 jam. 8 jam. Sementara itu, di luar jendela laboratorium, fajar perlahan muncul. Burung-burung berkicau seolah menyambut hari baru. Tapi bagi Raka, hari itu bukan sekadar hari baru, itu adalah hari penentu hidupnya. Dan disinilah, dalam hitungan jam, seorang pemuda kampung akan berdiri melawan dunia yang meremehkannya. Pagi itu, udara Tokyo masih dingin meski matahari sudah menampakkan sinarnya. Di dalam hanggar uji, suasana begitu tegang. Semua mata tertuju pada pesawat prototipe Shinryu X1 yang berdiri gagah, seperti monster raksasa yang siap diuji. Hari ini adalah hari penentuan. Jika mesin gagal lagi, proyek bernilai triliunan yen ini resmi dibatalkan. Para insinyur Jepang berdiri berjajar, sebagian menunduk, sebagian lain berwajah pucat. Mereka tahu, meski sudah bekerja siang malam, hasilnya nihil. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Pengumuman Kenji. Kenji Tanaka berdiri di depan semua orang. Jas hitamnya rapi, tapi wajahnya tampak tegang. Ia menatap jam tangannya, lalu berkata dengan suara lantang. Waktu kita habis. Uji coba dimulai dalam 30 menit. Jika mesin gagal, kita akan umumkan kegagalan proyek ini. Seisi ruangan menjadi lebih hening. Suara detik jam dinding terdengar jelas, seperti palu yang menghantam kepala. Profesor Suryo yang berdiri di samping Raka menatap muridnya itu. Ingat, nak. Ini kesempatanmu. 3 menit. Gunakan sebaik-baiknya. Raka mengangguk, meski jantungnya berdegup keras. Penolakan terakhir. Ketika Kenji bersiap menutup rapat kecil itu, Raka melangkah maju. Suaranya bergetar, tapi tegas. Beri saya kesempatan. Izinkan saya memperbaiki mesin itu. Semua kepala menoleh padanya. Beberapa langsung mendengus. Lagi-lagi anak kampung ini, gumam seorang insinyur. Dia pikir mesin jet sama seperti motor di bengkel, timpal yang lain sambil tertawa kecil. Kenji menatap Raka tajam. Aku sudah bilang kemarin. Jika kau gagal, kau akan diusir dari proyek ini. Tidak ada kompromi. Raka berdiri tegak. Saya siap. Cibiran makin keras. Seorang insinyur senior melangkah maju, wajahnya merah karena emosi. Kau tahu apa yang kau lakukan? Mesin ini hasil riset ratusan ilmuwan. Kau bahkan tidak punya gelar insinyur. Kau mau mempermalukan kami di depan Menteri Pertahanan? Gelombang tawa sinis pun terdengar lagi. Anak ini gila. 3 menit katanya?
Aku butuh 3 menit untuk sekadar membuka panel mesin. Namun di tengah semua cibiran itu, Raka tak bergeming. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Teriakan yang menggema. Akhirnya, dengan seluruh keberanian yang tersisa, Raka berteriak lantang hingga suaranya menggema di hanggar. Jangan meremehkan saya hanya karena saya bukan insinyur seperti Anda semua. Suasana langsung membeku. Tawa berhenti seketika. Semua orang terdiam, menatap Raka yang wajahnya memerah karena emosi. Ia melanjutkan, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Ya, saya hanya montir kampung. Tapi saya punya mata untuk melihat apa yang orang lain lewatkan. Saya mendengar suara mesin ini, saya merasakan getarannya, saya tahu ada yang tidak beres dengan satu baut kecil di jalur bahan bakar. Kalian boleh menertawakan saya, tapi kalau kalian tidak izinkan saya mencoba, pesawat ini tidak akan pernah terbang. Keheningan yang menekan. Semua mata tertuju pada Raka. Ada yang terkejut, ada yang kesal, ada pula yang mulai ragu apakah anak ini benar-benar hanya sok tahu atau memang punya keyakinan kuat. Profesor Suryo berdiri di belakang Raka, menatap Kenji dengan serius. Kenji-san, izinkan dia. Kau sendiri tahu, tidak ada solusi lain. Kita sudah mencoba semua cara, tapi gagal. Mengapa tidak memberinya 3 menit? Kenji menghela napas panjang. Ia menatap jam tangannya lagi. Detik terus berjalan. Baiklah, katanya akhirnya. Kau punya 3 menit. Tidak lebih. Jika gagal, anggap ini pertemuan terakhirmu dengan kami. Persiapan yang menegangkan. Raka mengangguk. Ia melangkah ke arah pesawat, diikuti tatapan puluhan pasang mata yang penuh dengan keraguan. Tangannya sempat bergetar, tapi ia genggam obeng kecil yang selalu ia bawa di saku. Saat membuka panel mesin, beberapa insinyur berbisik-bisik. Dia bahkan tidak pakai sarung tangan khusus. Lihat caranya, seperti mekanik jalanan. Namun Raka tidak peduli. Dalam hatinya hanya ada satu hal, membuktikan kebenaran. Detik yang menghitung. Kenji mengangkat tangan, lalu mulai menghitung. Waktu mulai, sekarang. Jam digital besar di dinding langsung menunjukkan hitungan mundur, pukul 3. Semua orang menahan napas. Raka langsung bergerak cepat. Tangan lincahnya menyusuri kabel, mengetuk panel, mendengarkan resonansi. Ia tahu persis bagian mana yang harus diperiksa. Di menit pertama, ia menemukan baut kecil di jalur bahan bakar. Ia mengetuknya dengan obeng, terdengar longgar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ketemu kau. Cemoohan yang berubah sunyi. Saat Raka mulai mengencangkan baut itu, beberapa insinyur sempat berbisik sinis. Hanya baut. Mana mungkin itu penyebabnya? Tunggu saja, sebentar lagi dia akan gagal. Namun ketika mereka melihat gerakan tangannya yang cepat, raut wajah mereka perlahan berubah. Anak ini tidak asal mengencangkan. Ia tahu titik tekanan, arah putaran, bahkan memperhitungkan resonansi getaran. Hitungan yang menegangkan. 2 menit lagi, seru Kenji. Raka segera memeriksa jalur sensor. Ia menemukan kabel korslet kecil yang hampir tak terlihat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menghubungkan ulang kabel itu, lalu menutup panel. Tangannya kotor, wajahnya berkeringat, tapi matanya bersinar. Selesai. Kenji melirik jam. Masih ada 42 detik. Raka berdiri, menatap mesin, lalu berkata tegas. Coba nyalakan sekarang.
Akhir bab. Semua orang terdiam. Ruangan penuh dengan ketegangan yang menyesakan. Para insinyur saling berpandangan, tak percaya anak itu sudah selesai sebelum waktunya habis. Kenji sendiri tertegun. Ia menatap Raka lama, lalu akhirnya mengangguk ke teknisi. Nyalakan mesin. Dan di sanalah momen yang akan mengubah segalanya baru saja dimulai. Ruangan hanggar itu seolah menahan napas. Semua mata tertuju pada mesin pesawat Shinryu X-1 yang masih terdiam. Panel logamnya baru saja ditutup kembali oleh tangan seorang pemuda desa yang diremehkan sejak hari pertama ia menjejakkan kaki di Jepang. Kenji Tanaka berdiri tegak, wajahnya tegang. Tangannya memberi isyarat pada teknisi di ruang kontrol. Mulai prosedur penyalaan. Teknisi langsung menekan serangkaian tombol. Suara dengungan pelan terdengar dari mesin, lalu indikator digital di layar besar mulai menyala satu persatu. Detik yang menentukan. Semua insinyur menahan napas. Mereka menatap layar monitor besar yang menampilkan angka-angka tekanan, suhu, dan aliran bahan bakar. 20 detik berlalu. Suara mesin terdengar seperti batuk. BRRK, BRRK. Beberapa insinyur langsung berbisik. Aku sudah bilang, mustahil hanya baut. Sebentar lagi gagal lagi. Raka berdiri dengan tangan mengepal. Jantungnya berdegup lebih keras dari suara mesin. Tolong, hidupkanlah. Aku sudah yakin dengan ini. Ledakan suara. Tiba-tiba, mesin bergetar keras. Semua orang refleks menutup telinga. Suara deru menggelegar memenuhi hanggar. Namun kali ini berbeda. Mesin tidak mati. Getaran semakin stabil, suara deru berubah menjadi gemuruh mantap yang menandakan mesin bekerja sempurna. Di layar besar, tulisan merah Failure berganti menjadi hijau terang, engine ready. Seisi ruangan terdiam. Kebisuan yang aneh. Tak seorang pun bergerak. Para insinyur menatap layar, lalu menatap mesin, lalu menatap Raka yang masih berdiri di depan pesawat. Teknisi yang tadi menyalakan mesin terbelalak. Stabil. Semua indikator normal. Tidak ada lonjakan. Suhu aman. Profesor Suryo menutup mulutnya, hampir menitikkan air mata. Dia berhasil. Euforia yang meledak. Beberapa detik kemudian, suara riuh terdengar. Para teknisi yang semula putus asa langsung bersorak. Berhasil. Mesinnya hidup. Ini mustahil. Dia hanya butuh 3 menit. Beberapa insinyur yang tadinya mencibir, kini terpaku tak percaya. Ada yang bahkan menjatuhkan pulpen dari tangannya. Kenji masih berdiri kaku, wajahnya campuran antara kagum dan tidak rela. Ia menatap Raka lama sekali. Raka menunduk rendah. Raka menarik napas panjang, lalu menunduk dalam-dalam ke arah semua orang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Mesin ini terlalu indah untuk dibiarkan gagal hanya karena satu baut kecil. Suaranya sederhana, tapi menusuk hati semua yang mendengar. Pengakuan yang sulit. Kenji akhirnya maju beberapa langkah. Ia menatap Raka, lalu berkata dengan suara berat. Aku tidak percaya. Semua insinyur terbaik menyerah. Dan kau, seorang montir desa, memperbaikinya hanya dalam 3 menit. Raka menatapnya tenang. Ilmu tidak selalu ada di bangku kuliah, Pak. Kadang, mata dan telinga yang terbiasa mendengar mesin bisa menemukan jawaban. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Banyak yang menunduk,
merasa malu pernah meremehkan anak itu. Persiapan uji coba. Tak lama kemudian, alarm persiapan berbunyi. Seorang teknisi berseru, "Mesin siap untuk uji coba terbang." Semua orang segera bergegas ke posisi masing-masing. Pilot uji mengenakan seragamnya, masuk ke kokpit. Mesin terus berderu stabil, tak ada tanda-tanda kerusakan lagi. Profesor Suryo menoleh ke Raka. "Nak, kau baru saja menyelamatkan proyek bernilai miliaran dolar." Raka hanya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa mereka salah meremehkan saya." Insinyur Jepang terkesima. Di sisi lain ruangan, sekelompok insinyur Jepang berdiri termenung. Salah satu dari mereka berbisik, "Kalau saja aku memperhatikan baut itu lebih teliti." Yang lain menimpali, "Tidak, bukan hanya baut. Lihat caranya bekerja." Dia tahu alur mesin seperti merasakan denyut nadi manusia. Mereka terpaksa mengakui, anak desa itu bukan sekadar beruntung. Ia benar-benar jenius. Detik yang mengubah dunia. Pilot uji memberi isyarat. Mesin dinyalakan penuh. Deru turbin menggelegar, getaran terasa sampai ke lantai hanggar. Namun kali ini tidak ada asap, tidak ada alarm, tidak ada getaran liar. Semua indikator tetap hijau. Seisi ruangan bersorak. Berhasil. Stabil penuh. Pesawat siap lepas landas. Kenji akhirnya menatap Raka lagi, kali ini dengan nada berbeda. "Kau benar-benar luar biasa." Air mata yang tertahan. Profesor Suryo menepuk bahu Raka. "Aku bangga padamu, Nak. Kau sudah buktikan pada dunia." Raka hanya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia teringat pada bengkel kecil di kampung, pada ibunya yang selalu berkata, "Raka, mesin itu seperti manusia. Dengarkan napasnya, kau akan tahu apa yang ia butuhkan." Hari ini, kata-kata itu terbukti menyelamatkan pesawat tercanggih di Jepang. Akhir bab. Mesin pesawat Shinryu X-1 terus berderu gagah. Para pejabat tinggi yang menunggu di ruang observasi terpukau menyaksikan layar monitor yang menampilkan performa stabil. Di tengah riuh sorakan itu, berdirilah seorang pemuda desa, sederhana, berkeringat, namun kini dipandang dengan mata penuh hormat. Keajaiban 3 menit telah mengubah nasibnya, dan mungkin nasib dunia penerbangan. Deru mesin pesawat Shinryu X-1 masih bergemuruh gagah di dalam hanggar uji. Suara yang sebelumnya dianggap mustahil terdengar kini memantul ke setiap dinding, membuat semua yang hadir merinding. Bukan hanya karena mesin itu akhirnya hidup, melainkan karena stabilitasnya jauh melampaui perkiraan. Sinyal dari menara kontrol. Mesin stabil. Siap untuk taxi test. Suara dari menara kontrol terdengar melalui pengeras suara. Pilot uji, seorang veteran bernama Katsuro Watanabe, menyalakan sistem navigasi di kokpit. Tangannya luas memutar tuas, lalu perlahan mendorong throttle. Pesawat raksasa itu mulai bergerak pelan di atas landasan. Rodanya berdecit halus, meninggalkan jejak di aspal hangat sore hari. Sorakan kecil terdengar dari tim teknisi. Tapi semua langsung terdiam lagi, menunggu detik-detik berikutnya. Raka menahan napas. Raka berdiri bersama Profesor Suryo dan Kenji. Jantungnya berdetak begitu keras seakan ingin melompat keluar. Ini lebih menegangkan dari apapun. Kalau ada yang salah, aku bisa dituduh penyebabnya. Namun tatapan Profesor Suryo menenangkan. "Tenang, Nak. Kalau mesin bisa menyala stabil, setengah keberhasilan sudah kita raih." Raka mengangguk. Meski begitu,
Ia tak bisa menahan keringat dingin yang terus menetes dari pelipisnya. Laju yang meningkat. Di landasan, Katsuro menambah kecepatan mesin. Pesawat melaju lebih cepat, debu beterbangan di sepanjang lintasan. Layar monitor menampilkan indikator suhu dan tekanan. Semua angka tetap hijau. Tidak ada lonjakan aneh. Seorang teknisi berseru, "Sistem aman." Pendingin bekerja sempurna. Kenji yang biasanya sinis, kini tanpa sadar mengepalkan tinju dengan wajah penuh semangat. Lanjutkan, Katsuro-san. Take off roll. Menara kontrol memberi instruksi. Uji coba lepas landas, runway 27 siap. Suasana langsung berubah tegang. Semua orang tahu, ini adalah momen paling berbahaya. Jika mesin gagal pada kecepatan tinggi, pesawat bisa meledak di tengah lintasan. Katsuro mengambil napas dalam-dalam, lalu mendorong throttle penuh. Mesin meraung lebih keras, menghasilkan kilatan api biru di belakang ekor. Pesawat mulai meluncur kencang. Kecepatan meningkat, 80 knot. 120 knot. 160 knot. Detik yang membuat dunia terdiam. Rotata. Suara Katsuro terdengar mantap. Pesawat mulai mengangkat moncongnya. Roda depan terlepas dari landasan, disusul roda belakang. Dalam hitungan detik, Shinryu X1 benar-benar terbang. Semua orang di hanggar bersorak histeris. Ada yang berpelukan, ada yang menangis, ada yang menutup mulut tak percaya. Raka menatap ke langit, dadanya sesak oleh rasa haru. Itu hasil tanganku. Pesawat itu benar-benar terbang berkat baut kecil itu. Sorakan kemenangan. Profesor Suryo berurai air mata. Nak, kau tidak hanya memperbaiki mesin. Kau baru saja membuat sejarah. Seorang pejabat Kementerian Jepang yang hadir berkomentar dengan suara bergetar. Jika proyek ini gagal, negara kami bisa kehilangan reputasi. Tapi sekarang, dunia akan tahu Shinryu X1 adalah kebanggaan Jepang. Mata semua orang lalu beralih pada Raka. Wajah pemuda sederhana itu kini bersinar di tengah sorotan lampu hanggar. Uji manuver di langit. Di udara, Katsuro memuji kelincahan pesawat. Ia memutar setengah lingkaran, lalu menukik tajam sebelum kembali naik. Semua sistem merespons sempurna. Mesin stabil. Kontrol responsif. Tidak ada delay, lapor Katsuro dari kokpit. Para teknisi berteriak lega. Seorang insinyur Jepang bahkan sampai berlutut, menatap ke langit sambil berkata, "Tak kusangka, bocah itu benar-benar menyelamatkan kami." Raka tetap merendah. Meski semua orang memberi pujian, Raka hanya menunduk. "Saya hanya memperbaiki baut. Mesin ini hasil kerja ribuan orang. Saya tidak layak menerima semua penghargaan." Namun Profesor Suryo menepuk bahunya. "Jangan merendahkan dirimu. Kadang, satu langkah kecil bisa menentukan apakah 1000 langkah besar akan sia-sia atau tidak." Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Pendaratan yang mendebarkan. Setelah setengah jam mengudara, pesawat bersiap mendarat kembali. Semua menahan napas. Jika ada kesalahan kecil, uji coba bisa berakhir tragis. Namun roda pesawat menyentuh landasan dengan mulus. Mesin melambat stabil, tak ada suara aneh, tak ada getaran liar. Begitu pesawat berhenti total, menara kontrol mengumumkan. Shinryu X1 berhasil menjalani uji coba terbang perdana. Sukses total. Sorakan kembali menggema. Kali ini lebih meriah, lebih meledak-ledak.
Raka dikerubungi. Begitu pintu hanggar dibuka kembali, para teknisi langsung berlari menuju Raka. Mereka mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, bersorak seolah ia seorang pahlawan. Raka! 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 Pemuda itu hanya bisa tersenyum kaku, wajahnya memerah karena malu. Tapi dalam hatinya, ia merasa bahagia seperti belum pernah ia rasakan seumur hidup. Tatapan Kenji. Di tengah euforia itu, Kenji berdiri sedikit menjauh. Ia menatap Raka lama, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan sinis, melainkan tulus. Ia bergumam pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin, aku yang harus belajar darimu, Raka. Akhir bab. Sore itu, matahari terbenam di balik cakrawala Tokyo, seakan ikut menyaksikan sejarah baru. Di langit, jejak putih bekas lintasan pesawat Shinryu X-1 masih terlihat jelas. Sementara di hanggar, seorang pemuda desa kini berdiri sebagai simbol harapan, membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian bisa datang dari mana saja. Namun Raka tahu, ini belum selesai. Ujian yang lebih besar sedang menunggunya. Sorakan kemenangan setelah uji coba pesawat Shinryu X-1 masih bergema di hanggar besar itu. Para teknisi berlarian, sebagian berpelukan, sebagian bahkan sampai menangis lega. Mesin yang tadinya dianggap mustahil diperbaiki kini telah membelah langit dengan gagah, dan semua itu berawal dari tangan seorang pemuda desa yang diremehkan sejak awal. Namun, setelah euforia mereda, suasana mendadak berubah hening ketika para pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Jepang, eksekutif perusahaan penerbangan, dan para petinggi militer memasuki hanggar. Aura wibawa mereka membuat semua orang otomatis berdiri tegap. Di tengah barisan orang-orang berseragam itu, seorang pria paruh baya dengan jas hitam rapi melangkah maju. Ia adalah Direktur Utama Konsorsium Shinryu, Tetsuya Nakamura, sosok yang dikenal dingin, keras, dan hampir tak pernah tersenyum. Penghormatan yang aneh. Semua orang menunduk memberi hormat. Kenji, yang biasanya penuh percaya diri, ikut menundukkan kepala dengan sikap hormat luar biasa. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah ketika Nakamura berhenti tepat di depan Raka. Mata tajamnya menatap pemuda itu dalam-dalam. Beberapa detik yang terasa begitu panjang membuat Raka menelan ludah, tubuhnya kaku. Apakah aku akan dimarahi? Atau dituduh macam-macam? Tiba-tiba, Nakamura membungkuk dalam-dalam di hadapan Raka. Terima kasih. Kau telah menyelamatkan proyek yang menjadi harapan bangsa kami. Seluruh hanggar terdiam. Orang-orang menatap dengan mata membelalak, tak percaya bahwa seorang direktur besar memberi hormat begitu dalam pada pemuda asing yang hanya seorang montir desa. Kejutan yang mengguncang. Profesor Suryo sendiri nyaris kehilangan kata-kata. Kenji tertegun, mulutnya terbuka, tak sanggup berkata apapun. Para insinyur Jepang saling pandang, seakan mereka bermimpi. Nakamura melanjutkan, suaranya berat namun penuh ketulusan. Anak muda, aku sudah mendengar cerita lengkapnya. Kau hanya butuh 3 menit untuk menemukan apa yang ratusan insinyur kami lewatkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bakat, intuisi, dan kecerdasan yang tak bisa diajarkan di ruang kuliah manapun. Raka buru-buru menggeleng. Saya hanya beruntung menemukan baut itu, Tuan. Saya tidak layak. Namun Nakamura memotong tegas. Tidak. Jangan pernah merendahkan jasamu. Tanpamu, Shinryu X1 hanyalah rongsokan mahal. Sekarang, berkatmu, ia menjadi kebanggaan negeri ini. Raka diangkat menjadi bagian tim.
Tepuk tangan bergemuruh memenuhi hanggar. Profesor Suryo menepuk punggung Raka dengan bangga, sementara Kenji akhirnya melangkah maju. Untuk pertama kalinya, Kenji menatap Raka tanpa sedikit pun sinisme. Sebaliknya, ia menunduk singkat dan berkata, "Raka, maafkan aku. Aku terlalu sombong dan buta melihat kemampuanmu. Kau lebih dari sekadar montir desa. Kau adalah insinyur sejati." Raka menatapnya, tersenyum kecil. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Pak. Semua orang punya cara sendiri melihat dunia. Yang penting, kita sekarang berdiri di sisi yang sama." Kenji terdiam, lalu untuk pertama kalinya ia benar-benar tersenyum lebar. Pengumuman mengejutkan. Beberapa menit kemudian, Nakamura mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. "Mulai hari ini, saya umumkan secara resmi, Raka akan menjadi bagian dari tim inti proyek Shinryu. Statusnya bukan lagi montir, bukan lagi asisten, tapi engineer kehormatan." Suara tepuk tangan dan sorakan kembali meledak. Beberapa teknisi bahkan bersiul kegirangan. Profesor Suryo langsung meneteskan air mata bangga, sementara Kenji menepuk bahu Raka dengan penuh hormat. Raka sendiri berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Engineer kehormatan? Aku? Anak dari bengkel kecil di desa? Pahlawan yang tak diduga." Berita tentang keberhasilan uji coba Shinryu X1 langsung menyebar ke media. Namun yang lebih mengejutkan publik adalah kisah seorang pemuda Indonesia bernama Raka yang menjadi kunci sukses proyek tersebut. Media Jepang menjulukinya The 3-Minute Miracle Engineer, insinyur ajaib 3 menit. Foto Raka di hanggar, masih memakai baju kerja berminyak, terpampang di halaman depan koran-koran besar. Di kampung halamannya di Indonesia, ibunya menangis haru saat melihat berita di televisi. "Itu anakku, anakku yang dulu hanya suka membongkar motor tua di belakang rumah." Tetangga-tetangganya berkerumun, ternganga bangga. Orang yang dulu meremehkannya kini bertepuk tangan melihat keberhasilannya. Kesederhanaan Raka. Meski dipuji-puji, Raka tetap rendah hati. Ia menolak segala bentuk penghargaan berlebihan. Saat diwawancarai media, ia hanya berkata, "Mesin hanyalah besi, tapi ia punya jiwa. Jika kau mau mendengarkan, ia akan memberitahumu apa yang salah. Aku hanya mendengar dengan hati." Kata-kata itu viral, dikutip ribuan kali di media sosial. Banyak yang menjadikannya inspirasi bahwa kecerdasan tidak hanya ada di buku, tapi juga dalam pengalaman dan ketulusan. Kenji berubah. Sejak hari itu, Kenji berubah total. Ia tidak lagi arogan, tidak lagi meremehkan orang lain. Sebaliknya, ia sering meminta pendapat Raka dan bahkan memperkenalkan pemuda itu pada kolega-kolega pentingnya. "Kalau ada orang yang bisa membuatmu melihat mesin dari sisi berbeda, itu Raka," katanya suatu hari. Para insinyur yang dulu mencibir kini sering berdiskusi dengannya, meminta dia mendengarkan suara mesin yang bermasalah. Perlahan, Raka menjadi semacam legenda hidup di kalangan teknisi Jepang. Pesan Profesor Suryo. Sebelum kembali ke Indonesia, Profesor Suryo berbicara pada Raka di tepi hanggar yang kini sepi. "Nak, ingatlah, dunia akan selalu butuh orang-orang yang berani mendengar lebih dari sekadar suara keras. Kau sudah membuktikan bahwa kerendahan hati bisa mengalahkan kesombongan ilmu. Jangan pernah lupakan asal-usulmu." Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya akan ingat, Profesor, sampai kapanpun." Penutup, legenda baru. Hari itu, langit Tokyo bersih tanpa awan.
Pesawat Shinryu X1 yang gagah terparkir dengan kilau logamnya menjadi saksi bisu perjuangan seorang pemuda desa yang merubah sejarah. Raka berdiri di hadapannya, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Aku hanya ingin membantu, tapi ternyata takdir menjadikanku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dari seorang anak bengkel yang diremehkan, ia kini berdiri sebagai pahlawan tak diduga, bukan hanya bagi Jepang, tapi juga bagi siapapun di dunia yang pernah diremehkan karena kesederhanaannya. Dan kisah itu akan terus hidup, diceritakan dengan satu kalimat yang mengguncang dunia. Semua insinyur Jepang menyerah, tapi pemuda ini memperbaiki mesin pesawat dalam 3 menit.